Kalau kalian nggak bisa nih, ya perhatiin nih teman-teman. Kalau yang kelima ini kalian nggak mahir, sia-sia yang 4 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga iklannya hari ini lebih baik lagi dan semoga iklannya lebih profit lagi nih. Teman-teman semuanya, ya seperti biasa aku paling suka untuk sharing-sharing ya seputar iklan, seputar bisnis online, seputar motivasi bisnis mungkin ya. Nah di video kali ini ya seperti judulnya, aku pengen ngebahas sesuatu yang dimana aku harap teman-teman semua bisa melakukan hal ini. Jadi judulnya adalah 5 hal yang perlu Anda siapin atau enggak 5 hal yang perlu Anda lakuin agar iklan Anda lebih efektif lagi. Nah, sebenarnya banyak faktor yang bikin iklan kita itu lebih efektif. Efektif itu dalam artian ketika kita ngiklan ya kita profit. Ketika kita testing ya kita profit. Ketika kita scaling iklan kita ya kita profit gitu loh. Testing itu tahapan dimana kita masih ngetes apakah produk kita ini ada yang mau beli. Tapi kalau scaling kita udah melewati fase dimana kalau testing ya udah selesai gitu. Sekarang sudah terbukti di tahap testing banyak yang mau beli dan kita scale, kita perbesar lagi. Scale itu dalam artian yang memperbesar. Ketika iklan kita udah bagus ya kita perbesar budget iklannya, kita perbesar net profitnya. Nah, maka dari itu untuk mencapai scaling tersebut ya kalau teman-teman mungkin bisa lihat tuh testimoni dari murid-murid yang ikut kelas aku gitu ya. Itu sampai yang masih tahapan testing aja bisa profitnya sampai 30 juta, ada yang profitnya 12 juta, ada yang profit 16 juta, berbagai macam. Nah, makanya itu yang perlu disiapin ini ada 5 hal ini. 5 hal paling penting deh yang perlu teman-teman siapin. Yang pertama, kalian perlu yang namanya riset target market, riset buyer persona, riset customer persona, riset siapa yang bakalan beli produk kita. Di Facebook Ad, di Instagram Ad, bukan seperti robot, teman-teman. Dia itu ya sekedar ngasih tahu ke penggunanya, ke usernya bahwa ada produk ini. Kalau produk kalian nggak ada target marketnya, kalau produk kalian nggak ada yang beli gitu ya, kalian nggak bisa menjual gitu. Makanya paling penting yang namanya riset market, riset target market gitu. Riset target market tuh maksudnya gimana sih? Pertama, kalian harus menganalisa berapa sih kira-kira ini contoh aja. Sebenarnya ada banyak macam. Yang paling penting misal, kira-kira customer kalian tuh umuran sekitar berapa sih? Anak muda kah? Orang tua kah? Atau anak-anak bayi? Atau anak-anak kecil? Ya kan? Kalau ketika kalian jualan ke anak-anak kecil, nggak mungkin kalian ngiklanin langsung ke anak kecil. Kemana kalian harus beriklan? Ke orang tuanya. Gitu kan? Ketika kalian ingin jualan untuk produk-produknya bayi, ya pasti kalian jualannya ke orang tuanya, bukan jualan ke anak bayinya, karena nggak mungkin anak bayi main handphone. Terus ada juga halnya seperti kayak menganalisa kira-kira apa sih kebutuhan dari customer kita, ya, atau enggak apa sih masalah yang lagi dialamin sama marketnya kita. Kita harus bisa menganalisa kira-kira apa, gitu ya. Misalnya dia punya masalah adalah bingung gitu, bagaimana sih caranya beriklan di Facebook Ad gitu, ya. Ini contoh aja nih, ada banyak orang yang bingung gimana caranya beriklan di Facebook Ad gitu, di Instagram Ad. Ada juga banyak orang yang bingung gimana sih caranya menaikkan penjualannya di Facebook Ad gitu kan. Ada berbagai macam hal yang memang masalah-masalah tersebut bisa kita jadikan solusi. Ya, solusinya adalah produk kita gitu loh. Ada hal lain lagi, misal kalian ini punya produk yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah orang yang mukanya berjerawat mungkin, atau enggak kalian punya produk untuk menghilangkan gatal-gatal mungkin gitu. Udah banyak banget produk kayak gitu. Kenapa dia bisa laku? Ya karena menyelesaikan masalah orang gitu. Riset target market. Sebenarnya ada lebih panjang lagi, tapi itu intinya yang pertama adalah kalian harus bisa riset target market. Nah, lalu yang kedua, yang perlu kalian siapin untuk beriklan agar iklan kalian efektif adalah landing page / sales page ya. Jadi
Landing page atau sales page ya mirip-mirip sama aja ya. Landing page ini sebenarnya mirip-mirip kayak website teman-teman, tapi kita pakainya landing page ya. Simpelnya landing page itu cuman satu, yang mengarahnya itu satu. Tapi kalau website itu ada klik ini di atasnya gitu. Tapi landing page yang kita bahas adalah landing page. Jadi gimana sih cara membuat landing page itu yang convert gitu? Landing page yang kiranya itu customer begitu ngelihat masuk ke landing page kita, dia mau scrolling sampai bawah sampai dia mau beli produk kita. Itu seperti apa tuh caranya? Ya. Kalian balik lagi ke yang satu tadi, riset target market. Karena landing page itu jangan ngebahasnya tentang produk melulu gitu. Kita harus bisa ngebahas sedikit lah ya, minimal ada ngebahas tentang marketnya. Contohnya misal di headline landing page kita tulis kayak, apakah kamu sudah galau karena jerawat tidak kunjung hilang bertahun-tahun misal. Atau enggak, apakah kamu pusing karena setiap malam gatal-gatal di tubuh kamu kambuh gitu. Kan ketika kita nanya seperti itu, lalu orang itu merasa dia akan, wah, kok dia tahu ya masalahku ya. Akhirnya dia makin kepo nih, dia makin scrolling ke bawah lagi, dia scrolling lagi gitu. Alhasil apa kalau dia ketika kita buat landing page yang convert, yang bikin orang itu kepo, scrolling lagi sampai akhirnya ketemu di bawah adalah solusinya, adalah produk kita, tombol beli sekarang gitu, boom gitu, itu akan terjadi penjualan, akan terjadi sales gitu ya. Jadi kalian harus belajarin gimana sih caranya membuat landing page itu yang convert gitu ya. Gimana cara membuatnya ya, kalian harus riset dulu marketnya, headline-nya kalian mau susun apa, terus kira-kira di landing page nih yang pertama kali kalian mau bahas tentang masalah kah, mau tentang keinginan dia kah. Nah, lalu di bawahnya kalian jelasin produk kalian bahwa solusi dari keinginan dia, solusi dari masalah dia, bisa hal seperti itu gitu ya. Kalian siapin itu. Nah, terus yang ketiga, yang harus kalian siapin atau yang harus kalian buat gitu agar iklan kalian lebih efektif adalah konten iklan. Mas, sebenarnya konten iklan itu bagusan video atau foto? Semua ini tergantung dari produk kalian. Kalau kalian beriklan, membuat konten iklan menggunakan foto tapi fotonya clickable tuh maksudnya ketika iklan ditayangin orang tuh mau ngeklik gitu. Clickbait lah ya kalau di YouTube bahasanya gitu. Orang mau klik, kepo orang. Tapi kalau kontennya flat, ya jelek berarti foto. Video apakah lebih bagus? Ya kalau kalian nggak bisa bikin konten video yang bagus ya jelek gitu. Jadi sebenarnya semua itu tergantung dari produk kita. Semua tergantung dari cara kita membuat konten kita. Gimana mas sebenarnya cara membuat konten iklan yang bagus? Back to market guys. Semuanya berjualan di Facebook ad, Instagram ad. Balik lagi ke rules number one, marketmu siapa? Ketika kita bingung mau bikin konten iklan seperti apa ya, kalian berarti belum paham siapa target market kalian, apa yang mereka inginkan gitu. Kalian harus bisa memahami apa sih yang mereka butuhin, apa yang mereka inginin, apa yang jadi masalah dia gitu. Anggaplah dia ingin punya penghasilan 5-10 juta per bulan dan kalian adalah orang yang seorang businessman atau enggak, kalian ini mempunyai solusi agar orang itu bisa punya penghasilan 5-10 juta. Nah, kalian kan bisa bikin kontennya, dapatkan 5-10 juta per bulan dengan mengikuti kelas saya gitu kan, bisa gitu. Atau enggak, apakah kamu memiliki jerawat yang tidak kunjung membaik bertahun-tahun? Pakai produk ini, dijamin 1 hari sembuh. Nah, bisa seperti itu. Jadi berbagai macam hal yang perlu kalian siapin, meriset agar iklan kalian itu benar-benar efektif. Profitnya itu bisa ratusan persen, bahkan ribuan persen. Ya, kalian bisa seperti itu, gitu ya. Kalian harus siapin. Nah, lalu yang keempat, yang perlu kalian siapin agar iklan kalian efektif adalah copywriting. Kalau tadi adalah konten iklan, jadi kalau di iklan Facebook ya, kalau Facebook itu di sini konten videonya atau fotonya. Nah, di atasnya baru copywriting kita. Copywriting itu caption ya simpelnya ya. Jadi caption ya buat orang yang jualan lah. Kata-katanya seperti apa ya. Itu di sini. Tapi kalau di Instagram kontennya di sini, kata-katanya di sini. Ya, makanya kalian harus perhatiin juga kalian mau iklan di Facebook atau di Instagram atau mau keduanya.
Bikin copywriting juga itu harus cocokin dengan market. Misalnya kalian lagi ngebahas bahwa produk kalian ini menyelesaikan masalah orang yang punya banyak jerawat, flek hitam, atau apalah itu ya, aku nggak tahu juga gitu. Nah, kalian bisa bikin copywritingnya ya. Copywriting itu kalau apa sih simpelnya? Garis pertama ya, paragraf pertama itu kalian tulis headline. Headline yang menggemparkan gitu. Headline yang kalau dia lagi scrolling nih main Facebook, terus dia lihat kata-kata ini nih, tek gitu. Wah, dia langsung kayak cengang gitu. Kayak misal kita buat headline-nya 1 hari jerawat hilang, jaminan uang kembali 100%. Oh, dia kan langsung kayak, wih, gila, produk apa nih berani-beraninya ngasih garansi 1 hari jerawat hilang, kalau nggak duit kembali. Nah, kan kepo tuh. Nah, setelah kamu udah buat di atasnya, kalian buat lagi di tengahnya. Isi copywriting namanya. Isi copywriting nih kalian bisa isi dengan penjelasan produk, atau nggak kalian isi dengan masalah yang dia alamin gitu. Terus yang terakhir, yang paling bawah ada call to action CTA-nya. Dia harus apa? Silakan klik link ini untuk info lebih lanjut. Masukin link landing page kalian. Itu simpelnya untuk copywriting, tapi banyak ilmu lain. Teknik-teknik cara membuat copywriting, tapi yang sering aku pakai cara-cara seperti itu gitu ya. Jadi kalian harus siapin tuh copywriting kalian gitu. Harus kalian siapin juga, sehingga mulai dari riset market kalian udah, terus landing page kalian juga udah buat, kontennya juga kalian udah buat, copywriting juga kalian harus buat yang semaksimal mungkin gitu ya. Nah, terus yang kelima nih, yang terakhir, yang paling penting dari semuanya ya. Kalau kalian nggak bisa nih, ya perhatiin nih teman-teman. Kalau yang kelima ini kalian nggak mahir, sia-sia yang 4 tadi. Yang namanya adalah skill customer service gitu. Gimana caranya kalian itu ngebales chat customer kalian dengan baik. Banyak orang di luar sana belum paham loh bahwa customer service itu ada tekniknya. Gimana caranya biar orang itu mau beli? Gimana cara ngatasin orang yang nge-read doang? Gimana cara ngatasin orang yang nawar harga? Gimana cara ngatasin orang yang minta gratis ongkir? Gimana cara ngatasin orang yang tiba-tiba batal orderannya padahal pesanan lagi dikirim, yang COD-COD-an gitu loh. Ya, gimana cara ngatasin segala macamnya tentang customer? Ya, karena kalian perhatiin aja. Ketika kita udah riset market, terus marketnya masuk ke landing page kita, dari ngeliat konten, ngeliat copywriting, yang terakhir dia kemana? Ke CS-nya kita, ke kita nih. Kalau misalnya kita masih balesin chat sendiri ya ke customer kita, customer service kita. Kalau customer service kita jawabnya lama, customer ngechat jam 6 pagi, dibalas jam 12 siang, dibalas jam 3 sore, ya bubar, orang malas beli. Ketika customer nanya harga, dijawabnya lama. Ketika customer nanya ini segala macam. Makanya kalian perlu pelajarin gimana caranya belajar customer service itu lebih dalam lagi, ya. Ya, dan udah banyak sih kelas-kelas di luar sana yang ngajarin tentang customer service, teman-teman. Jadi kalian harus pelajarin juga gimana sih cara balesin chat yang benar gitu, cara memfollow up customer seperti apa, cara apa sih contohnya kayak tadi ngeladenin orang yang minta free ongkir, yang bilang ongkirnya mahal, gimana cara ngatasin orang yang bilang ih kok harganya mahal sih, di sana murah gitu. Itu semua teknik customer service, teman-teman. Karena kalau kita kita nggak paham tentang teknik ini, bubar, sia-sia gitu. Ada 100 chat tapi yang balesin chatnya nggak bisa, bubar 100 chat, iklan nggak efektif gitu ya. Jadi ingat ya tadi teman-teman, jadi 5 hal itu perlu kalian siapin, 5 hal itu perlu kalian lakuin biar iklan kalian lebih efektif lagi. Oke, thank you banget yang udah nonton video sampai di menit ini. Aku nggak tahu nih udah menit berapa nih. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga iklannya teman-teman jauh lebih efektif lagi. Nah, misalnya teman-teman, Mas, dari 5 hal yang tadi Mas ajarin aku bingung Mas, aku nggak paham tuh gimana caranya. Ya, kalian bisa ikut kelas aku. Ya, di sana aku ajarin mulai dari ngeriset customer, bikin landing page, bikin konten itu yang bagus kayak gimana gitu ya. Terus apa sih namanya, copywriting seperti apa, customer service itu seperti apa. Di sana kita bisa sharing-sharing bareng di kelas aku. Nah, kalau kalian pengen ya masuk ke kelas aku, kalian cek aja di link deskripsi video aku, ada linknya ya. Nanti kalian bisa follow dulu Instagram aku ya, kalau misalnya di sini ada nih ya. Trianto Editor ya nih, tolong taruh Instagram di sini.
Nah, kalian bisa follow Instagram aku, nanti klik aja link di bio Instagram aku, oke? Jangan lupa untuk like video ini, komen jika ada pertanyaan apapun, komen, oke? Komen dan juga jangan lupa like. Yang terakhir, jangan lupa subscribe dong channel YouTubeku dong ya. Masa udah dapet ilmu bermanfaat, ya tinggal klik subscribe aja biar video-video bermanfaat seperti ini bisa dikonsumsi oleh lebih banyak orang lagi, oke? Thank you banget nih yang udah nonton video ini. See you in the next video.